Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pradina Gia Januar dengan NPM 4422210, mahasiswa mata kuliah Sistem IRP Universitas Pancasila. Di video tugas ujian akhir semester mata kuliah Sistem IRP ini, saya berperan sebagai divisi purchase dari PT Kita Manufaktur, yaitu perusahaan agribisnis perkebunan kopi. Nah, pada video kali ini saya akan membahas bagaimana divisi purchase menjalankan proses P2P atau procure to pay. Berikut merupakan eh, langkah-langkah dari proses P2P. Nah, sebelum masuk ke langkah-langkah, saya akan menjelaskan sedikit mengenai Procure to Pay. Procure to Pay sendiri itu merupakan proses pengadaan atau sistem pembelian serta pembayaran barang atau jasa dalam jumlah besar yang umum terjadi dalam suatu kegiatan usaha bisnis to bisnis atau B2B. Procure to Pay atau yang biasa kita kenal sebagai P2P merupakan dia bekerja dengan menyamakan mulai dari proses pembelian, penerimaan, dan akun payable dari alur kerja hingga penanganan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan tersebut. Nah, sejumlah dokumen yang kerap digunakan dalam proses ini itu yang pertama ada formulir persetujuan pembelian, purchase order, laporan penerimaan barang jasa, serta invoice dari supplier. Nah, pada simulasi transaksi perusahaan PT Kopi Nusantara Indah ini, itu ada PT Kopi Nusantara Indah merupakan perusahaan agribisnis yang bergerak di bidang perkebunan kopi dengan fokus pada keberlanjutan dan efisiensi produksi. Nah, perusahaan ini membutuhkan berbagai bahan baku pendukung seperti pupuk dan mesin pembuat kompos untuk menunjang kegiatan operasional mereka. Nah, pada kesempatan kali ini, PT Kopi Nusantara Indah ini memesan beberapa produk, diantaranya itu memesan 100 kilogram pupuk SP36, 150 kilogram pupuk TSP, dan juga 2 unit mesin pembuat kompos, di mana ini berasal dari satu vendor yang sama. Nah, aktivitas purchase yang akan dilakukan ini yaitu yang pertama melakukan request for quotation, pembuatan RFQ atau penawaran harga kepada vendor. Lalu setelah disetujui, maka selanjutnya setelah purchase akan yang RFQ sebelumnya akan menjadi purchase order. Kemudian akan diterima dan verifikasi. Nah, pada simulasi transaksi P2P ini, itu dimulai dari pembuatan PR, lalu PO, purchase order, lalu receiving, dan juga sampai ke payment. Nah, di sini pada kegiatan purchase ordernya, staff purchase akan membeli pupuk dan juga mesin pembuat kompos di vendor percaya Agritus dengan payment termsnya 30 hari. Nah, untuk produk-produknya itu yang pertama ada produk SP36 dengan kuantiti 100 dan juga unit price-nya 4,97. Lalu yang kedua yang dibeli adalah pupuk TSP dengan kuantitinya 150 dan juga unit price-nya $5,46. Dan yang terakhir ini ada mesin pembuat kompos, membeli 2 unit dengan harga masing-masing per unitnya $736,07. Lalu kita lanjut ke request for quotation. Kita pertama ke bagian masuk login dengan menggunakan akun purchase, lalu ke order dan juga ke request for quotation. Klik new dan kita masukkan vendornya. Vendornya tadi berjaya Agritus, lalu order expected arrival-nya itu by. Nah, terus ini kita masukkan produknya. Tadi yang pertama pupuk SP36 sebanyak 100 kilo dengan unit price-nya penawaran harganya 4,97. Lalu yang ini untuk pupuk TSP-nya itu dengan harga 5,46 dan yang terakhir untuk mesin pembuat komposnya itu di harga 736,06 US dollar. Nah, selanjutnya kita klik send by email, lalu kita tunggu, kita send, lalu kita confirm order. Selanjutnya setelah kita confirm order, kita tunggu validasi dari inventory. Nah, kita cek di bagian inventory, kita login sebagai inventory. Nah, selanjutnya kita lihat di bagian receipt. Nah,
Selanjutnya kita masuk ke bagian inventory. Di sini sudah terlihat bahwa statusnya sudah berubah menjadi dan juga ini sudah berubah statusnya menjadi dan. Lalu kita kembali lagi ke purchase. Nah, di sini kita refresh. Setelah kita refresh, di sini sudah berubah. Untuk pupuk TSP-nya, kita sudah menerima 150 kilogram. Lalu untuk pupuk SP36 sudah berubah. Receipt quantity-nya itu di 100 kilogram dan juga sudah mesin pembuat komposnya juga sudah berubah dua. Lalu selanjutnya kita langsung aja create bills. Nah, di sini draft bill-nya kita masuk ke bill draft-nya hari ini. Nah, di sini sudah terbuat vendor bill-nya, draft vendor bill-nya, di mana untuk payment terms-nya tadi di skenario itu 30 hari. Untuk selanjutnya, karena ini masih berstatus draft, kemudian kita masuk ke akun accounting, yaitu Anong Accounting, untuk mengkonfirm vendor bill-nya. Sini kita melakukan confirm. Lalu selanjutnya karena sudah dikonfirm dan statusnya juga sudah berubah, maka sudah berubah di posted, maka kita klik register payment. Akun bank segini lalu create payment. Proses P2P sudah selesai dari mulai pembuatan RFQ, lalu purchase order, receiving sampai dengan order bill yang sudah terbayar. Di sini juga kalau misalkan kita masuk lagi ke bagian purchase dan kita refresh, statusnya juga sudah process dan sudah in payment karena sudah melakukan pembayaran, status sudah berubah. Sekian penjelasan dari simulasi transaksi PT Kopi Nusantara Indah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Adila Amanda dengan NPM 4422215001. Di sini saya berperan sebagai Sarah untuk divisi sales pada PT Kopi Nusantara. Oke, di sini saya sudah login sebagai Sarah atau sales untuk PT Kopi Nusantara. Pertama-tama kita harus tahu dulu siapa aja customer kita. Nah, kita juga harus nge-upload ke sistem Udunya siapa aja sih customer kita. Nah, dari sini tuh kita bisa ke modul sales. Dari modul sales, order, lalu customer. Sebelumnya saya sudah bikin di Excel untuk list customernya yang berisikan alamat dari masing-masing customer, kemudian email, lalu kontak personnya siapa yang bisa dihubungi dari perusahaan tersebut. Nah, di sini saya sudah mengimport dari Excel ke Udu. Di sini kita punya 3 customer utama dari 3 coffee shop yang berbeda. Yang pertama ada Quarter Coffee, kemudian Coffee Maniac, lalu Batavia Coffee. Dan untuk masing-masing kontak personnya itu, untuk Quarter Coffee ada Jane, kemudian Coffee Maniac ada Yaya Suhaya, lalu Batavia itu ada Michael Nicholas. Nah, sekarang saya mau memproses orderan yang datang. Kita balik lagi ke modul sales. Nah, untuk memproses pesanan dari customer itu kita harus membuat quotation agar menjadi sales order. Nah, caranya itu tadi kita dari quotation ini kita klik new, terus udah ini tinggal diisi aja semuanya field-field yang kosong ini. Terus kalau udah kita send by mail, habis itu jangan lupa di download untuk dokumen quotationnya. Nah, nanti kalau udah kita klik confirm, nanti statusnya dari quotation berubah jadi quotation send, kemudian setelah kita confirm akan berubah menjadi sales order. Nah, jangan lupa juga untuk dokumen sales ordernya itu di download juga. Nah, di sini saya sudah memproses untuk orderan dari Quarter Coffee. Nah, di sini Quarter Coffee dengan nomor sales order 37, kemudian berikut merupakan pesanan yang dipesan oleh Quarter Coffee, ada bibit kopi Arabica dan bibit kopi Robusta, masing-masing 1 pack.
dan harganya masing-masing itu 4,5 US dollar. Nah, kalau udah itu kita harus confirm ke inventory biar barangnya itu dikirim. Nah, di sini saya sudah chat inventory untuk mengirimkan barang. Nah, nanti kalau misalkan barangnya udah dikirim dan udah diterima, baru kita bikin invoice. Nah, cara bikin invoice itu sebenarnya bisa langsung kayak gini, tapi kalau misalkan gak ada pilihan begini, kita bisa langsung aja ke menu to invoice, lalu order to invoice. Nah, di sini karena sales ordernya itu tadi udah aku proses jadi invoice, jadi makanya udah nggak ada di list ini lagi. Nah, aku mau nunjukin invoice yang udah dibikin. Nah, seperti ini untuk tampilan invoice-nya atau draft invoice-nya. Nah, kalau udah kayak gini, kita bisa confirm ke bagian accounting untuk segera memvalidasi invoice-nya. Nanti kalau misalkan sudah divalidasi, statusnya dari draft menjadi posted. Gitu. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai modul sales. Sekian, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Sandi Lesmana. Di sini saya berperan sebagai akunting di PT Kopi Nusantara Indah. Dan selanjutnya ini saya akan mensimulasikan sebagaimana akunting bekerja di PT ini. Kita bisa klik di O17, oper P26RK, kelompok 2. Dan selanjutnya di bagian email ini kita bisa isi dengan email kita, hana@gmail.com, dan untuk passwordnya kita isi admin. Setelah itu tampilan dari menu dashboard Udo seperti ini untuk tampilannya. Baik, untuk di bagian selanjutnya kita bisa klik di bagian akunting, dan selanjutnya itu kita bisa klik di bagian invoice. Baik, sebelumnya ini adalah tampilan setelah masuk ke menu akunting, dan selanjutnya kita untuk masuk ke bagian customer invoice itu yang ada berkesinambungannya dengan dari divisi sales. Dan berikut ini adalah invoice dari customer invoice yang sudah dibuat oleh dari divisi sales dengan labelnya itu bibit kopi Arabica dan bibit kopi Robusta dengan produk salesnya itu sebanyak 400.000 dan kuantitinya masing-masing 1 unit, dan untuk harganya itu 4,50 dolar, dan totalnya itu sebanyak 9 dolar. Dan selanjutnya untuk bagian ini untuk invoice date-nya itu kita buat itu di tanggal sekarang bulan 7 tanggal 19 2025, dan untuk payment referensinya itu INV 2025 00005, dan untuk payment terms-nya kita bisa pilih immediate payment, dan delivery date-nya itu dari tanggal bulan 7 tanggal 18 2002 memang sebelumnya 2025. Dan setelah itu kita bisa klik confirm, dan setelah confirm statusnya itu yang dari draft itu berubah menjadi posted. Selanjutnya kita bisa klik register payment untuk melakukan pembayaran. Untuk pembayaran itu menggunakan bank, dan untuk menggunakan manual dengan total 9 dolar dengan USD atau USD. Untuk payment date-nya di bulan 7 tanggal 19 2025. Untuk menunya ini INV/2025/00005. Selanjutnya kita klik credit payment, dan statusnya itu yang tadinya dari posted menjadi in payment. Berikut tampilan dari status in payment, dan di sini ada telah dibayarkan di tanggal 19 bulan 7 2025 dengan sebanyak 9 dolar. Setelah itu kita bisa melakukan send and print. Kita pilih dana saja. Dan berikut ini hasil print out dari customer invoice yang sudah divalidasi. Baik. Selanjutnya kita bisa cross check kembali di bagian customer invoice di bagian luarnya. Di sini statusnya itu sudah keluar. Nomornya itu di sini 0005. Untuk customer itu kartu kopi di tanggal dan bulan dan tahun yang sudah ada di sini, dengan tax equity sudah 9 dolar dan total sebenarnya, dan status paymentnya sedang in payment, dan statusnya sudah posted. Untuk selanjutnya itu kita bisa untuk ke bagian profit and loss untuk mengetahui profit and loss di perusahaan kita. Untuk tadi kita ke bagian reporting, ke bagian profit and loss, dan untuk ini kita pilih profit and loss. Terus juga di bagian target movement itu kita pilih all posted entries, dan untuk enable compression kita kosongi, di debit kita kosongi. Untuk start booknya itu kita misalkan kita bisa klik di bagian di tanggal 1 di bulan 7 2025. Untuk end date-nya itu misalnya kita pilih di tanggal 31 Juli,
dan selanjutnya kita print. Dan berikut ini adalah profit and loss dari perusahaan kita. Untuk profit and loss-nya itu untuk income-nya itu sebanyak $9 dan untuk expense-nya itu sebanyak 2,788. Dan berikut ini adalah profit and loss dari perusahaan kita. Baik, sudah. Selanjutnya kita untuk mengetahui di bagian balance and sheet. Pertama kita bisa buka di bagian reporting, pilih balance and sheet. Untuk akun report balance and sheet, untuk target move-nya itu alpha centris. Untuk start date-nya sama 1 Juli. End date-nya itu tanggal 31 Juli. Selanjutnya kita pilih print. Untuk finansial balance sheet-nya itu berikut adalah balance sheet dari PT kita. Balance sheet-nya itu 0, asetnya itu ada 9, dan profitability-nya loss reportnya untuk profit loss itu reportnya sebanyak 2,77912. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata atau ada salah-salah persimulasian yang saya lakukan. Terima kasih. Selamat siang. Saya akan menjelaskan sedikit tentang model inventory pada U18. Gudang yang powerful dan fleksibel, dirancang untuk mengelola persediaan barang perusahaan untuk mengecek stok barang, mengatur lokasi barang berikut. Ini adalah akses file yang kita login sini. Yang pertama dashboardnya, lalu kita klik board inventory. Langkah pertama kita akan membuat configuration. Ini langkah untuk membuat barang itu. Apa store alamatnya di mana? Sudah melakukan warehouse. Configuration ini ada warehouse kita. Jadi sebelumnya saya sudah membuat warehouse itu PT Kopi Indah Nusantara. Ini namanya WH. Ada WH, itu Indah. Jadi contoh untuk new produk. Nah, tampilan seperti ini. Polisi apa? Polisinya apa? Trouble produk. Polisa atau centimeter atau gram atau berat. Purchase user of measure ada juga. Ada cost juga di sini. Ada kategori internal resource-nya seperti kalau memiliki scan-nya ada. Jadi saya sudah membuat beberapa produk. Kita ada bibit kopi Arabica, bibit kopi Robusta, kopi Arabica roasted, dan seperti ini. Hmm. Ini jadi ada stok untuk barang. Buat produk kita ke atau namanya resip barang masuk. Itu akan masuk ke sini.
order, kita akan dapat receipt di sini. Jadi kalau perlu berapa receipt untuk memvalidate yang memesan pupuk dengan beban itu dan quantity 250 kg. Menurut seperti ini. Tapi kalau untuk itu secara manual, kita klik new. Ini kita semua validate sendiri nama dari siapa customer-nya, pilih vendor masuk, tambahkan kali ini untuk menyimpan transaksi barang akan otomatis masuk ke gudang. Jadi kita stok barang dulu. Nih, kita nih, ada juga. Setelah itu kita ke manajemen stok keluar atau delivery. Untuk beberapa cara buat delivery order itu ada di kita klik new, pilih pelanggan dan produk apa produk apa nih itu. Ini kopi robusta. Kalau sudah kita simpan. Waiting also ready also done. Ini kita klik valid untuk menyesuaikan jumlah orderan. Masuk ke informasi dan transfer. Tapi kan dua operasi itu receipt dan delivery. Nah, transfer dan ini kita ke posisi stok atau stock adjustment. Jadi kita menggunakan sesi antara stok sesi dalam sistem. Terus membuat barunya itu seperti klik new. Produk dan produk tertentu. Klik start. Seperti itu. Ya, begitu saja yang bisa saya sampaikan untuk mulai inventory. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Syahlan Nurul Rahlanda Putri dengan NPM 422215002. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul Agriculture Management di PT Kopi Nusantara Indah. Saya akan menunjukkan simulasi jalannya modul ini. Baik, di sini sudah ada terlihat tampilannya. Modul banyak, terdapat beberapa
fitur di modul Agri Culture Management. Yang pertama ini ada crops atau bagian perencanaan penanaman, ada rentals. Rentalsnya itu dibagi menjadi dua, ada rental kendaraan dan hewan. Biasanya vehicle rentals itu digunakan untuk penyewaan kendaraan dalam proses panen atau dalam proses transportasi karyawan dan macam-macam. Selanjutnya di sini ada damage and loss. Damage and loss ini adalah pencatatan tentang hasil panen kita, ada yang hilang kah atau ada yang rusak kah. Di sini semuanya kita catat. Selanjutnya ada disease and pesticide. Ini adalah pesticide record pesticide yang kita gunakan dalam proses perkebunan ini. Ada bagi menjadi dua ada pesticide details dan pesticide request. Jadi kita meminta ke inventory pesticide yang kita gunakan. Selanjutnya di sini ada reporting, ada dua, crop reporting dan pesticide reporting. Pertama-tama kita masuk ke konfigurasi dulu. Di konfigurasi ini ada beberapa uh, database yang harus kita masukkan. Ada data seed atau data benih yang kita gunakan. Selanjutnya ada data farmer di perusahaan kita, data kendaraan yang ada di perusahaan kita, atau data binatang yang kita gunakan, tapi di sini tidak menggunakan binatang. Selanjutnya ada data lokasi dari perkebunan kita, dan selanjutnya ada teks yang nanti akan digunakan pada fitur-fitur yang sudah saya jelaskan tadi. Kita masuk ke seeds dulu. Di sini kita mempunyai 3 seed yang kita gunakan, yaitu ada biji kopi Robusta, Arabica, dan Arabica Rose. Di sini kita klik untuk memasukkan yang baru. Untuk membuat data benih yang baru itu kita klik new. Selanjutnya kita pilih nama benih yang kita gunakan apa, kuantitinya sebanyak berapa, masukkan 100. Selanjutnya kita ganti unitnya sebagai kilogram. Kita di sini menggunakan kilogram. Selanjutnya kita save. Selanjutnya untuk farmer di sini ada data petani yang kita ada di perusahaan kita, totalnya ada 7. Kita buka. Ini untuk data farmer kita cukup mengganti namanya siapa. Selanjutnya kita ganti untuk lokasi perkebunannya ada di mana. Selanjutnya untuk kendaraan yang kita punya ada Grand Max, ada traktor yang digunakan untuk di perkebunan, ada Audi, BMW, dan segala macam. Untuk penambahan kendaraan ini kita klik new, lalu kita pilih kendaraan yang kita gunakan apa, tahun kendaraannya, modelnya berapa, terus type-nya yaitu sebagai apa, pick up kah, traktor kah. Selanjutnya kita ke lokasi. Ini kita ganti ke selanjutnya kita ke lokasi. Di lokasi ini ada kita punya 2 lokasi, ada di Sleman dan Temanggung. Pertama kita ganti dulu nama lokasinya apa, terus alamat lengkap lokasinya, terus luas lokasinya. Di sini kita punya 2 hektar. Nanti diganti di area unit, ada acres atau hektar. Selanjutnya field atau plot kita ganti. Untuk teks itu untuk pelabelan. Di sini kita punya 4 warna. Ada 10 kilo, 50, 100 kilo, 200. Jadi kalau misalnya habis panen, kita ganti tagnya. Nah, setelah kita membuat data tadi di konfigurasi, semua data yang kita gunakan, baru kita bisa menggunakan masing-masing fitur ini. Contohnya untuk crop request, di sini ada 4 proses crop yang sudah kita lakukan. Contohnya ini, crop request nomor 33. Kita mengajukan sebagai draft dulu. Selanjutnya, farmernya kita pilih siapa. Di sini Gatot Subroto. Terus kita mau melakukan crop atau panen apa. Di sini kita gunakan biji kopi Arabica Rose. Siapa yang menjadi penanggung jawab, yaitu manajemennya Agus. Selanjutnya, request-nya kita mau mengajukan proses panen ini tanggal berapa, di kebun yang mana kita harus atur, di Sleman atau Temanggung. Di sini kita pakai Temanggung. Dan tag-nya berapa banyak. Selanjutnya kita gunakan di sini kendaraan yang kita gunakan untuk proses crop ini. Karena kita sudah punya kendaraan yang kita atur di konfigurasi, kita pilih. Selanjutnya kita submit. Nah, di sini akan berjalan terus-menerus mengikuti proses yang berlaku, kayak misalkan dari draft dulu, nanti dikonfirmasi, selanjutnya akan ada di fase plugging, fase sowing, manuring, irigasi. Nah, proses ini akan tercatat di bagian crop. Nah, sudah sampai mana proses yang tadi
berarti sudah masuk ke crop details kita, perusahaan kita. Selanjutnya untuk rentals, ini kita mengajukan rental kendaraan untuk karyawan kita atau untuk panen. Selanjutnya untuk damage and loss, kita buka contohnya. Nah, setelah tadi melakukan crops dan eh, farmernya melakukan pemeriksaan, di sini ada damage and loss-nya apa? Contohnya, biji kopinya mengalami kontaminasi lumpur dan tanah, misalkan. Selanjutnya, farmernya siapa? Misalkan Rian. Terus, crop-nya nomor berapa? Crop yang mau kita periksa damage and loss-nya nomor berapa? Lokasinya di eh, wilayah mana, Sleman atau Temanggung? Tipenya damage atau loss, rusak atau hilang, kita pilih damage dan tanggalnya berapa. Di sini juga bisa kita atur foto bukti untuk damage and loss-nya, baru kita masukkan misalkan kopi kontaminasi. Nah, selanjutnya jika sudah, kita save. Selanjutnya kita ke disease and pesticide. Di sini disease and pesticide adalah daftar pestisida yang kita gunakan. Di sini untuk request ke inventory, contohnya Farmer Amar melakukan permintaan untuk atau permintaan dan pencatatan untuk crop nomor tadi 33 ini, masalahnya disease-nya itu buahnya terkelupas. Maka kita merequest pestisida yang akan kita gunakan itu requestnya misalkan herbisida. Selanjutnya berapa banyak di sini satuannya kilogram, harga per kilonya $6, maka total cost-nya 60,7. Selanjutnya nanti kita approve, selanjutnya nanti di-approve dan dibayar. Untuk reportingnya di sini ada dua, ada crop reporting dan pest reporting. Di sini contoh crop reporting untuk tanggalnya misalkan tanggal 18 Juli. Misalkan tanggal 18 Juli. Atur di sini. Mau berapa crop yang akan kita masukkan ke report, kita catat misalkan dari tanggal 18 sampai 19. Maka hasilnya adalah seperti ini. Tercatat reportnya ada farmernya Rian, terus cropnya apa yang dia uh, tanam, yaitu biji kopi segar Arabica, tanggalnya, terus lokasinya yang di daerah mana, Temanggung, dan statusnya sudah sampai mana. Ada plugging, misalkan ada lagi yang sudah sampai storage nih, untuk Amar. Amar melakukan crop nomor 31, produk yang ditapanen itu biji kopi Robusta untuk daerahnya yang di daerah Sleman dan sudah sampai tahap storage atau penyimpanan. Begitu. Jadi hasil akhir dari modul ini yaitu reportnya yaitu crop report. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan saya Excel. Pada kali ini di momen UAS, saya akan membagikan bagaimana cara membuat website sekaligus mengeditnya pada Odoo versi 18. Untuk tutorialnya, kita langsung aja bisa buka Odoo kita masing-masing. Ini ya. Sini saya menggunakan database yang sudah disediakan dan memilih, karena saya kelompok 2 di bagian agribisnis, kelompok saya memilih kopi sebagai topik dan membuat PT Kopi Nusantara Indah. Di sini untuk kodenya 17 PERP RK kelompok 2. Di sini tinggal masukin admin. Nah, di sini saya sudah membuat websitenya. Namun, saya akan berikan tutorial bagaimana cara membuat dari awal. Pertama, kita masuk ke modul website. Kemudian di sini untuk tugas saya itu, ini website yang sudah saya buat sebelumnya di PT Kopi Nusantara Indah. Untuk menunya sendiri ini yang diwajibkan adalah event, forum, dan blog. Jika kalian di Odoo-nya masih belum ada aplikasinya, tinggal pergi ke aplikasi, kemudian cari modul ekstra yang dibutuhkan seperti event. Nanti akan muncul seperti ini. Di sini karena saya sudah mengaktifkan, jadinya sudah aktif. Kemudian
modul blog sudah aktif juga. Sama tadi satu lagi itu forum juga sudah aktif. Jika belum, bisa kalian aktifkan. Sebelum kalian aktifkan, pastikan aktif ya. Tahu kan caranya? Di setting. Pastikan developer modenya aktif. Kemudian download modul-modul yang dibutuhkan. Kalau saya membutuhkan 3 modul itu yang diwajibkan. Selanjutnya, jika sudah terinstall semua, kembali ke website. Nanti uh, tampilannya akan seperti ini. Saya tampilkan ya di awal. Tampilannya akan seperti ini di awal. Tampilannya nanti akan seperti ini. Jika sudah ada ya, langsung dipilih apa aja yang dibutuhkan seperti blog, event, dan forum. Jadi tampilan akan seperti ini adalah tampilan mentah. Tampilan mentah seperti ini. Kemudian kalian tinggal edit teman-teman. Jadi kayak misalkan di sini contohnya ini saya ganti warnanya, saya ganti apa saja icon yang dimasukkan ke website ini dan ganti background. Ini tuh kalian bisa di sini. Kalian bisa dulu diedit. Nah, di sini banyak nih fitur-fitur. Kayak misalkan saya memilih temanya seperti ini. Blok-bloknya, penataan icon-iconnya, dan foto itu seperti ini. Untuk PT Kopi Nusantara. Bisa kalau misalkan ada yang mau slide, apa namanya, by picture gini juga bisa. Bisa custom juga, bisa nggak bisa di sini. Terus bisa temanya mau milih warna apa gitu. Udah ya, seperti kalian edit halaman utama aja. Seleranya apa mungkin disesuaikan sama kayak kalau saya di sini agribisnis tentang kopi, jadi logo bisa kalian ini apa namanya masukkan tentang kopi kopian. Terus di sini saya juga mencantumkan sedikit tentang PT Kopi Nusantara Indah. Terus di sini juga saya cantumkan kontak as agar bisa langsung hubungi jika berminat. Nah, di sini ada foto-foto produk dan sedikit penjelasannya. Kemudian di sini juga ada jika memang eh, ada yang berminat untuk membeli secara online bisa langsung klik di sini dan dihubungi dan dapat terhubung langsung pada PT Kopi Nusantara di tim sales. Dan selanjutnya di bagian bawah ini saya juga mencantumkan produk dari apa saja seperti benih, green bean-nya dan roast bean. Seperti itu. Itu di about. Sini misalkan ganti-ganti ya di tadi. Kemudian event. Di event ini saya baru membuat satu event. Bagaimana sih cara membuat event itu sendiri? Kalian nggak bisa lihat di sini langsung guys. Kalian harus pergi ke site dulu. Di sini ada konten dan pilih event. Nah, di sini saya juga sebenarnya itu banyak ya kan, banyak contohnya. Nah, di sini saya tadi tuh buat festival panen raya. Nah, jika jika mau buat baru, sih tinggal klik new misalkan ya. Terus kan eventnya apa? Misalkan em, em, webinar, webinar. Oh, jangan-jangan penyuluhan penyemaian bibit kopi Arabica. Ya, di sini ini misalkan contoh ya. Terus di sini waktunya bisa kalian tentukan, misalkan di Agustus tanggal 8 sampai dengan 9. Contoh nih, sudah terus disimpan. Dia simpan nanti tampilan akan seperti ini. Nah, di sini pun juga bisa kalian edit, teman-teman. Dengan cara bagaimana? Dengan cara sama, tinggal klik edit. Di sini bisa kalian otak-atik sesuai dengan biasanya yang melakukan ini adalah tim desain juga ya, kolaborasi dengan tim e-commerce, tim penjualan. Sini misalkan penyuluhan, sini tinggal kalian ini apa namanya ganti captionnya apa. Nanti di sini untuk tiketnya juga bisa langsung register, misalkan isi langsung. Gantinya kayak gitu ya, yang jelas. Di sini ini tidak saya simpan, Besti. Oke, kembali. Jadi seperti itu cara buat event. Kemudian ke forum, di forum ini itu eh, bisa melakukan interaksi. Misalkan kayak eh, konsumen mau mencari apa sih yang terbaru dari kita, ini postnya seperti itu. Bisa kontak us, postingan. Terus kemudian ke blog. Di blog ini jadi kayak lebih ke eh, sharing tentang wawasan yang lebih dalam. Kalau misalkan ini saya membuat website mengenai PT Kopi, jadi sini saya buat seperti eh, background atau latar belakang dari PT
Kopi Nusantara Indah. Terus kemudian di sini saya juga mencantumkan artikel tentang kopi dari Wikipedia dan lain sebagainya. Untuk cara buatnya, untuk cara mencantumkannya, di sini ada tampilan yang unpublished. Ini tampilan dari saya. Kalau misalkan dari kalian melihatnya hanya dua. Bagaimana caranya? Tinggal buka ini page dan ke blog post. Nah, di sini ini yang saya buka itu hanya ini teman-teman tuh unpublished ada dua kan. Kalau misalkan ini mau saya ini nggak mau saya publish lagi sudah habis atau ada mau ganti event baru tinggal dimatiin aja. Kayaknya perbedaan fitur di 17 18 tuh lebih ini ya, lebih mudah gitu. Oke. Untuk cara buatnya sendiri sama seperti yang apa event ya. Tinggal klik new, terus blognya mau tentang apa, terus apa namanya eh, judulnya tentang apa. Nanti kalau misalkan disimpan ya, copy misalkan ya, nanti akan seperti ini. Jadi kalian tinggal ini apa namanya saya di sini nih, klik here ya. Oh lupa lupa di edit dulu. Misalkan kalian dapat dari website mana gitu ada update apa, tinggal kalian masukin di sini. Sini bisa diklik teman-teman. Misalkan dari www apa seperti itu. Ya, sekarang saya udah jelas ya teman-teman. Terus untuk kontak us, sebenarnya ini saya pindahkan ya untuk ngedit-ngedit aja. Untuk kontak us di sini juga saya sudah menampilkan di sini kepentingan Kopi Nusantara, alamatnya sudah ada, nomor telepon dan email. Di sini tujuannya untuk Q&A apa question and answer. Jadi kita tanya jawab itu. Misalkan dari siapa ke company, subjeknya apa aja, bisa kritik, saran, pertanyaan dan lain sebagainya di sini. Seperti itu. Sudah. Mungkin itu saja untuk eh, cara membuat website di Odoo versi 18. Jika memang ada yang kekurangan, kritik dan saran, saya buka lebar. Kalian bisa langsung saja komen di kolom komentar. Terima kasih.